Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kini kita sudah ada segmen Create Up selama pandemi COVID-19 tingkat stres karyawan di Indonesia meningkat. Namun secara global angka stres di tanah air masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain di Asia dan juga dunia. Berdasarkan survei Mercer Marsh Benefit menyebutkan bahwa 2 dari 5 karyawan di Indonesia mengalami stres akibat pekerjaan selama pandemi. Terdapat 2 dari 5 karyawan atau sebesar 37% mengalami stres. Data ini meningkat dibandingkan sebelumnya meskipun masih lebih kecil dibandingkan Asia dan global. Berdasarkan survei, rata-rata tingkat stres karyawan di Asia mencapai 51%, berbeda sedikit dari tingkat dunia yang angkanya mencapai 50%. Gangguan finansial akibat pekerjaan yang terganggu selama pandemi COVID-19 dianggap menjadi pemicu utama karyawan Indonesia mengalami stres. Di sisi lain, terkait akses terhadap kesehatan mental bagi karyawan di Indonesia juga belum merata. Hasil survei menemukan baru 56% karyawan yang memiliki akses ke tunjangan kesehatan mental di tempat kerja. Survei tersebut dilakukan secara global di 13 negara, baik berkembang maupun negara maju. Jumlah responden mencapai 14.000 karyawan di Indonesia. Sebanyak 1.007 responden diantaranya karyawan di Indonesia yang berusia 18 sampai 64 tahun dengan tingkat pendidikan dari SMA sampai dengan S3. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa ketika karyawan merasa diperhatikan oleh perusahaan, maka mereka akan betah bekerja, terlibat, dan berkembang. Berbagai sumber IDX Channel. Dan tema kita kali ini pemirsa di segmen Create Up adalah jaga kesehatan mental pekerja lewat startup. Sudah terhubung melalui video conference bersama dengan Mas Haryadi Chandra, co-founder dari Maxi. Halo, selamat pagi Mas Aryadi. Selamat pagi, Mas Vicky, Mbak Prisa, terima Selamat kasih. pagi, terima kasih sudah join. Terima kasih Iya, banyak. semoga kita sehat-sehat selalu ya. Bicara Amin. mengenai apa yang tadi sudah disampaikan di paket pengantar mengenai kesehatan mental para pekerja gitu ya. Mengapa kesehatan mental para pekerja ini harus diperhatikan Mas Haryadi oleh perusahaan penyedia lapangan kerja? Baik, sebenarnya hal ini bisa dilihat dari dua sisi ya, dari sisi pekerja dan penyedia lapangan kerja. Bagi para pekerja, sebenarnya kesehatan mental seperti stres mempengaruhi produktivitas mereka dalam kegiatan sehari-hari. Dan pada dasarnya saling terkait dengan kesehatan secara keseluruhan. Bagi penyedia lapangan kerja, ada baiknya membangun tempat kerja yang peduli terhadap kesehatan mental. Karena ini akan meningkatkan produktivitas mereka. Sebenarnya konsep ini tidak asing di luar negeri. Contohnya di Amerika, 9 dari 10 perusahaan besar menyediakan layanan EAP, yaitu Employee Assistance Program, kepada karyawan mereka. Karena mereka sadar bahwa tempat kerja yang healthy adalah tempat kerja yang produktif. Kami lihat bahwa tingkat kesadaran ini sudah mulai meningkat ya di Indonesia, dan sekarang hanya di tahap awal dalam perkembangan ini. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun ke depan, sepertinya peningkatan ini akan terus berlanjut. Oke, artinya memang sudah cukup diprioritaskan gitu ya oleh penyedia lapangan kerja untuk memberikan perhatian kepada kesehatan mental dari karyawannya begitu ya. Tapi levelnya masih belum ideal menurut Anda atau seperti apa? Iya, masih di tahap awal. Jadi Hmm. dari segi kesadaran Mhm. memang sudah mulai meningkat, tapi masih belum banyak perusahaan yang mengadopsi EAP atau Oke. service sejenis. Lalu sejauh mana hal ini menginspirasi pendirian dari Maxi? Sebenarnya saya sendiri punya latar belakang yang bisa bilang cukup unik di medical science. Karena itu saya mempunyai tingkat kesadaran dan pengetahuan terhadap mental well-being yang mungkin lebih tinggi daripada umumnya. Mhm. Jadi pas saya terjun ke dunia corporate, saya lihat bahwa banyak pekerja yang sebenarnya bisa mendapat manfaat yang baik dengan adanya layanan EAP di Indonesia. On the other hand, saya juga punya latar belakang bisnis. Jadi saya bisa melihat juga dampak mental well-being terhadap kinerja perusahaan atau penyedia lapangan kerja. Jadi dengan insight inilah saya membangun Maxi dengan co-founder saya, Erika. Oke, ya. Bicara mengenai apa yang coba dihadirkan lah ya oleh Maxi sendiri. Tentu saja ini diturunkan dalam bentuk layanan yang ada di Maxi. Nah, layanannya itu apa saja, Mas Aryadi? Baik Mas, terima kasih. Jadi layanan yang sekarang kami berikan tergolong dari tiga kategori. Jadi pertama pengertian terhadap diri sendiri dalam bentuk early screening, kedua penambahan wawasan dalam bentuk open discussion forum, dan ketiga dalam bentuk pengembangan diri. Jadi kita ada dalam bentuk expert content Mas. Hmm. Oke.
Manfaat apa yang akan didapatkan oleh pengguna dari Maxi ini? Jadi dari segi manfaat kami mengukur dari tingkat efektivitas dari NPS scoring yaitu Net Promoter Score dan in-app assessment. Jadi dari sana kami bisa mengukur apakah well-being karyawan meningkat dengan penggunaan aplikasi Maxi. Dan kami juga bersedia menjalankan kerjasama yang baik sebenarnya dengan HR leaders di perusahaan untuk meningkatkan offline experience pekerja juga dalam bentuk seminar ataupun on-site assistance, Mbak. Tapi para user misalnya kerjasama dengan perusahaan sudah memahami betul tidak pentingnya apa yang dibangun oleh Maxi ini sendiri bagi karyawan-karyawannya. Karena kan mungkin banyak yang menganggap, nanti dulu lah kalau soal itu ya. Iya, iya. Sebenarnya sebagian perusahaan sudah mengerti sih benefits EAP terhadap pekerja dan perusahaannya sendiri. Tentunya masih ada banyak yang belum begitu paham. Ya, tetapi setelah kami menjelaskan benefits-nya atau potential benefits terhadap mereka, akhirnya banyak juga yang tertarik dan bersedia mencoba layanan Maxi. Masih tersambung pemirsa melalui video conference bersama dengan Mas Haryadi Chandra, co-founder dari Maxi. Ya, bagaimana cara dari berbagai layanan lah yang ada di Maxi? Cara bekerjanya seperti apa? Mekanismenya seperti apa, Mas Haryadi? Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih Mas. Hampir semua fasilitas yang kami sediakan sebenarnya bisa diakses lewat aplikasi Maxi. Jadi di sana ada discussion forum yang bentuknya anonim. Jadi semua pengguna bisa memakainya dan mempertanyakan masalah-masalah mengenai stres atau mengenai some of the problems that they have di kerja. Dan di sana akan ada juga spesialis yang bantu menjawab juga. Dan kita juga menyediakan articles yang direview oleh expert-expert di bidangnya masing-masing. Dan ke depan bisa juga ada one-on-one chat dan ada group chat juga dengan spesialis atau coaches atau psikolog juga. Oke, yang berbeda adalah ada spesialisnya yang hadir begitu ya untuk katakanlah menengahi dan juga memberikan insight-insight terkait dengan kesehatan mental begitu ya? Iya, Mas. Nampaknya itu yang kemudian membuat Maxi berbeda dengan platform diskusi lainnya, betul? Iya, sebenarnya. Oke, baik. Kalau perkembangannya sejauh ini dari segi user mungkin kerjasama yang dibangun bersama sejumlah perusahaan, bagaimana Mas Haryadi? So far feedback-nya bagus banget. Kami sebenarnya baru launching aplikasi Maxi di bulan Juli tahun ini, yaitu bulan lalu. Dan so far peminatnya sudah banyak. Dan sekarang kita sudah mencapai angka puluhan perusahaan yang kerjasama dengan kami. Dan di tahun 2022 ini kami estimasi bisa mencapai angka ratusan. Oh, amin, amin ya. Oke, lantas, range fee berlangganannya bagaimana? Mungkin kita dan Wiki butuh ya untuk kesehatan mental dalam bekerja. Ya, atau mau mungkin ngulik-ngulik nanti buka platform Maxi gimana tuh Mas Haryadi? Ya, terima kasih banyak. Jadi aplikasi Maxi sebenarnya kita mengadopsi freemium model dan bisa di-download juga oleh pengguna individu sebenarnya. Jadi pemirsa boleh silakan buka App Store ataupun Play Store dan search aja Maxi App untuk mencoba aplikasi tanpa harus berbayar. Bagi penyedia lapangan kerja perusahaan yang tertarik, kami sebenarnya mengadakan free trial 2 bulan dan selanjutnya berlangganan 30.000 per pekerja per bulan, di mana ada fitur yang bisa dinikmati. Oke, ini menjadi satu investasi yang menarik sebetulnya kan, karena kesehatan mental ini sangat erat kaitannya dengan produktivitas dari karyawan sendiri dan bagaimana ini membuat lingkungannya menjadi nyaman dan angka turnover-nya ini bisa ditekan begitu ya. Orang-orang ataupun karyawan-karyawan yang resign-nya juga jumlahnya akan lebih berkurang ketika suasananya dibangun sangat nyaman begitu. Oke, sejauh ini persaingannya seperti apa? Beberapa waktu yang lalu di Kreatap juga kita sempat berbincang bersama platform-platform yang menyediakan layanan serupa lah. Nah, ini nampaknya pasar mengenai kesehatan mental para pekerja ini dilihat sebagai market yang menarik. Persaingannya seperti apa, Mas Haryadi? Tentunya ada persaingan dari dalam maupun dari luar negeri yang pada dasarnya juga menyediakan EAP service. Tetapi kami malah memandang ini sebagai hal yang bagus sebenarnya, karena dengan lebih banyak penyedia EAP, para pekerja dan penyedia lapangan kerja juga memiliki opsi lebih banyak, sehingga bisa memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, berarti memang pangsa pasarnya ini masih sangat luas, apalagi kalau semua perusahaan di Indonesia ini memiliki kesadaran yang sama gitu ya. Baik, apa target dari Maxi ke depan, kemudian juga
untuk biaya operasional kan tentunya butuh pendanaan gitu ya, apalagi berbicara mengenai sebuah platform digital. Nah, penanggulangannya seperti apa Mas Haryadi? Kami percaya sebenarnya bahwa konsep Maxi akan diterima baik di Indonesia. Konsep kita memang termasuk pionir ya di Indonesia, jadi belum ada solusi yang mirip banget seperti yang kita memberikan kepada perusahaan. Jadi sebenarnya target kita sangat sederhana, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan mental para pekerja di Indonesia dan meningkatkan kinerja penyedia lapangan kerja. Dan sebagai startup tentunya kami juga ada fundraising, Mbak. Baik, oke. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu mencatatkan pendanaan tahap awal ya, dan mudah-mudahan memang itu kemudian dapat mendukung portfolio dari Maxis sendiri supaya kemudian bisa mendapatkan pendanaan berikutnya dan semakin dekat ke profit. Mas Haryadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda dan sukses untuk Maxis. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Mas Vicky, Mbak Prisa. Selamat pagi, sukses selalu untuk Anda ya. Aduh, tadi saya sempat mau nanya Wiki, tapi waktunya terbatas. Perusahaan mana sih, di bidang apa sih yang paling banyak menggunakan aplikasi dari Maxi ini? Program-program yang ada kan bisa ketahuan tuh tingkat stresnya di bidang apa sebenarnya. Jangan-jangan media, enggak ya? Ya. Tapi yang jelas sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Dan pemirsa, semoga pembahasan ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy academic business and capital market channel. Ya, untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tentunya saksikan pemirsa hanya di IDX Channel. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Vicky Adrian. See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel. Survei Mercer Market